Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santo X MPM. Kali ini saya mau membahas tentang spare part dan ban ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mas, kenapa beli di agen kecil kok harganya lebih murah daripada di distributornya? Terutama ban, kemudian spare part tertentu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu selalu membandingkan harga. Ya pastilah kita mau jualan lagi pinginnya dapat diskon yang besar, tapi sebelum kita ngomong diskon yang besar ya kita belajar dulu tentang kuantiti. Jadi kenapa kok agen itu bisa jual lebih murah ketimbang distributornya? Jadi kalau seumpama kita ngambil di distributor itu biasanya diskonnya standar karena pengambilan kita sedikit, tapi kalau distributor terus agen ngambil ke distributor dia mainnya kuantiti. Contohnya apa? Contohnya ban aja. Ban itu kalau kita ngambil 1 biji dengan 10 biji 1 ikat itu biasanya diskonnya beda. 1 ikat itu 10 biji dengan 100 itu biasanya diskonnya beda lagi. Nah, sedangkan agen-agen yang punya uang banyak itu biasanya ngambilnya itu ya kelasnya dia kontrak, main kontrak. Jadi perjanjian ngambil kontrak, sekali ngambil mungkin satu kontainer itu kalau satu kontainer isinya itu 7.000 ban lah kurang lebih. Dihitung sendiri aja, artinya dia bisa dapat diskon jauh lebih besar daripada kita ngambil di distributor. Nah, mereka karena kontrak itu ada hadiahnya, ada bonusnya, maka dia ngejar kuantiti, ngejar puterannya yang besar, sehingga ketika dia ngambil itu satu kontainer, dia paling ngambil cuman ya mungkin 3% lah, kurang lebih 3%. Habis itu dilempar kes-kesan, artinya apa, putarannya tinggi, barangnya langsung habis, terus dia nanti ngambil lagi karena ada kontrak dan ada hadiahnya atau bonusnya. Disitulah dimainkan sama agen-agen. Kenapa agen-agen itu ketika ngambil ban, karena tadi yang ngambil istilahnya kuantiti besar, maka dia bisa jual diskon dengan diskon yang lebih besar daripada main dealer atau distributornya. Jadi itu kemudian ada beberapa komponen, contoh mungkin komponen tertentu. Kalau kita ngambil 1 biji dengan 1 dus, contoh gearset 1 biji dengan 1 dus itu diskonnya pasti beda. Jadi mainnya seperti itu, intinya seperti itu. Jadi semakin besar kuantiti yang kita ambil dengan kontrak tertentu, maka di situ diskon akan lebih besar. Nah, pertanyaannya kita mampu apa enggak ngambil spare part dengan jumlah yang besar? Itu pertama. Kedua, ketika kita ngambil itu kan nggak langsung, yang namanya kita ke distributor itu kan ngambilnya kan nggak mungkin beli banyak langsung dikasih, kan nggak seperti itu, artinya ya bertahap. Oh, dari sekian dulu, mungkin dari 1 ikat, mungkin 10 ikat, 100 ikat, dari seperti itu sampai ke yang tinggi. Beda dengan pemain besar. Kalau pemain besar itu sudah mainnya kelas kakap, artinya ketika dia kontrak langsung tanda tangan, mungkin 1 minggu 1 kontainer, ya sudah datengin aja, disitulah dimainkan diskonnya. Dia dapat diskon besar, dia bisa lepas tinggi, sehingga teman-teman bengkel umum itu bisa ngambil ban dengan harga yang lebih murah daripada ngambil di distributornya, karena memang kuantitinya seperti itu. Kemudian kalau spare part sama, ketika ngambil 1 dengan 1 dus beda, 1 dus dengan 10 dus beda lagi diskonnya. Nah, disitulah main. Jadi semakin besar kuantiti kita ngambil, biasanya diskonnya semakin besar. Tapi kalau kita ngambil ke agen ya nggak bisa, karena harganya diskon itu sudah ditentukan. Kalau kamu ngambil 1 ikat ya diskonnya sekian, kamu ngambil 10 ikat ya diskonnya tetap. Tapi kalau agennya ngambil ke distributor, dia berani kontrak, jadi mau nggak mau 1 minggu 1 kontainer itu diterima, ya pasti dapat diskon yang lebih besar. Jadi ceritanya seperti itu. Mudah-mudahan ini sederhana, tapi kalau mungkin menarik atau teman-teman tertarik dengan topik tentang spare part atau bisnis spare part, mungkin saya bukan ahlinya, tapi paling tidak saya tahu sedikit banyak tentang permainan spare part, atau mungkin oh ya rek, spare part itu mainnya seperti ini ya. Kadang-kadang ada yang dijual rugi juga. Kalaupun di ekonomi nggak ada ilmu beli jual rugi, nggak ada, tapi kalau di bisnis memang ada yang namanya subsidi silang. Kalau memang menarik topik ini, silakan ditulis di kolom komentar, teman-teman komentar istilahnya, oh ya dibahas ini mas, nanti berlanjutannya pasti akan bahas lagi. Tapi kalau nggak menarik ya sudah, ini aja. Jadi
Ini nggak panjang, cukup mungkin 5 menitan videonya, tapi paling tidak ini sedikit memberi pencerahan tentang spare part. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.